tanggal 19 Desember tahun 1948. Saat itu Belanda mulai agresi kembali. Maka pada saat itu juga Presiden Soekarno diminta oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengumumkan bahwa negara darurat, kita harus melawan Belanda. Tapi pada saat itu Presiden Soekarno tidak sampai hati karena Bung Karno karena Presiden Soekarno khawatir ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Tapi rupanya sakit itu hilang dari dirinya karena semangat yang luar biasa. Maka dia tetap melawan. Tanggal 19 dia melawan, tanggal 25 dia tertangkap. Dan pada saat itu atas jasa dalam tanda kutip pengkhianatan seorang anak bangsa, warna kulitnya sama dengan kita, wajahnya sama dengan wajah kita, hidungnya sama dengan hidung kita, bahasanya bahasa sama dengan kita, tapi hatinya berkhianat kepada Belanda. Akhirnya pasukan Tentara Nasional Indonesia ditangkap, dikepung oleh Belanda. Tapi Jenderal Besar Sudirman otaknya cerdas luar biasa. Begitu dia tahu kita akan dikepung, ditangkap, dia kumpulkan semua pasukan, dia ajak berzikir tahlil, afdhul zikri la ilaha illallah. Mereka bertahlil beramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Keajaiban muncul. Belanda menembak pengkhianat itu karena menyangka ini informasi bocor, tidak benar. Kamu katakan ada presiden, ada jenderal, ada panglima besar, mana yang ada orang yang sedang tahlilan? Ternyata Belanda tahu juga mana tahlilan. Katanya ada panglima besar, yang ada orang tahlilan. Kamu pembohong, ditembak mati itu pengkhianat. Dunia tidak dapat, akhirat melayang, mati dalam keadaan mati konyol. Lalu setelah peristiwa itu selesai, Jenderal Besar tidak tertangkap. Mereka datang berlomba-lomba menjumpai Jenderal Sudirman. Jenderal, ya, apa jimatnya sampai tidak tertangkap? Mereka sangka Jenderal Sudirman jimatnya diikat di tangan, diikat di pinggang. Mereka sangka ada keris kecil yang diletakkan di dompet. Ini bahaya kalau keris kecil kita letakkan di dompet, nanti kerisnya patah, pantat tertusuk. Apa itu jimat Jenderal Besar Sudirman? Jenderal Sudirman tersenyum. Kamu tahu jimatnya 3. Yang pertama, wudhu tidak pernah putus. Jenderal Besar Sudirman tidak pernah putus wudhunya. Sampai pada saat dia sakit, sampai saat digotong, wudhu tidak pernah putus. Yang kedua, sholat berjamaah. Karena dia adalah orang yang tak pernah tinggal sholat berjamaahnya. Sampai perang sekalipun, dia amalkan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, disusun 2 pasukan berbaris. Itu yang diajarkan Nabi pada bala tentaranya. Nabi Muhammad menjadi imam dan disusun baris pertama sholat, baris yang kedua memegang senjata untuk melihat kalau ada musuh datang. Selesai 2 rakaat salam, baris pertama mundur ke belakang, baris belakang maju ke depan, sholat dilaksanakan. Sampai apa kata Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Pada saat perang sekalipun kalian tetap melaksanakan sholat berjamaah. Itu diamalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertama, wudhu tak putus. Yang kedua, sholat berjamaah walaupun perang. Yang ketiga, cinta kepada bangsa.